Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayudhya Rositawati dengan NPM 2022 1071 5275 dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait bab yang telah saya kerjakan, yaitu bab 3 tentang persiapan dan praktek data. Namun sebelum saya memulai presentasi, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Herlawati, SSI, MMM.Com, sebagai dosen pengampu dari mata kuliah F5A4 Kecerdasan Buatan. Masuk ke materi yang telah saya kerjakan, yaitu yang pertama pengumpulan data atau data collection. Namun sebelum kita masuki materi data collection ini, kita harus ketahui dulu nih, apa sih itu data? Data itu merupakan hasil observasi langsung terhadap suatu kejadian yang mana merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata, dan data ini harus dilengkapi dengan nilai-nilai tertentu. Nah, pengumpulan data atau data collection. Apa sih itu data collection? Data collection itu merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi yang relevan yang kita bisa gunakan dalam analisis atau model pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, dari data itu kita harus ketahui dulu dong dari mana sih sumber data itu berasal. Jenis dari sumber data itu terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber asli tanpa melalui media perantara. Sehingga data primer ini kita bisa sebut sebagai data asli atau data baru. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder itu sumber data yang kita peroleh melalui media perantara. Media apapun itu, dan media apapun itu. Dan dari data sekunder ini kita bisa sebut sebagai data yang tersedia. Kualitas itu merupakan sebuah level data yang bisa dinyatakan sebagai data yang akurat, komplit atau lengkap, reliability atau keandalan, dan timeliness atau data yang tepat waktu. Dari pengumpulan data atau data collection itu pasti kita harus peroleh dengan beberapa teknik tertentu nih. Nah, dari tekniknya ini terbagi menjadi 3, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara kita mengamati hal-hal yang ingin kita analisis dan kita jadikan sebagai model dari pembelajaran mesin. Yang kedua, wawancara atau interview. Itu merupakan metode pengumpulan data secara berdialog dengan narasumbernya, bisa secara langsung atau tatap muka, atau bisa melalui media tertentu. Yang terakhir, studi pustaka. Studi pustaka ini merupakan metode pengumpulan data yang kita bisa peroleh melalui sumber-sumber tertulis seperti jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan lain hal sebagainya. Lanjut ke pembersihan data. Pembersihan data itu merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa data yang kita gunakan nih dalam analisis ataupun model pembelajaran mesin itu pastinya bersih, akurat, dan juga konsisten. Nah, dari pembersihan data itu pastinya data yang dimaksud itu adalah data yang kotor atau data yang bisa menghambat hasil ataupun kesimpulan dari data yang kita analisis. Nah, dari data kotor itu kita harus perlu ketahui apa aja sih karakteristiknya. Yang pertama, missing data atau data yang hilang, duplicate data atau data yang diduplikasi atau data yang bisa muncul lebih dari satu dalam dataset. Yang ketiga itu outliers, yang keempat yaitu formatting. Teknik pembersihan data kotor terbagi menjadi 4 cara, yaitu yang pertama menghapus dan mengimputasi nilai yang hilang. Yang kedua menghapus duplikasi data. Yang ketiga penanganan outliers. Yang keempat konversi format dan juga validasi data. Dari teknik pembersihan data kita harus perlu ketahui software-software apa aja sih yang kita gunakan. Nah, ini ada 4 tools software yang kita bisa gunakan dalam pembersihan data, yaitu Microsoft Excel, Pandas, OpenRefine, dan juga Trifacta. Eksplorasi data dan juga visualisasi merupakan sebuah cara untuk mengenal data sebelum kita mengolahnya atau proses awal dalam analisis data untuk bisa memahami struktur, distribusi, pola, dan hubungan antar variabel dalam dataset. Nah, dari eksplorasi data ini kita bisa gunakan tools software seperti Pandas.
Pandas ini bisa melakukan berbagai tugas, seperti memuat dataset, menampilkan ringkasan data, menghitung statistik yang deskriptif, dan juga memodifikasi data. Dengan software Pandas, kita bisa menggunakan 5 fitur utama untuk mengeksplorasi data dan juga visualisasi. Yang pertama itu adalah load, prepare, manipulate, modeling, dan juga analisis data. Masuk ke materi visualisasi pola data. Masuk ke materi visualisasi pola data. Visualisasi pola data merupakan sebuah teknik untuk menampilkan data tersebut dalam bentuk grafis yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, atau tren. Nah, dari proses ini pastinya penting banget dalam analisis data untuk bisa membantu memahami struktur data, mengkomunikasikan kepada teman, dan menyederhanakan data tersebut dari yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami atau sederhana. Nah, dari visualisasi data ini, kita bisa gunakan dua tools software seperti Matplotlib dan juga Seaborn. Visualisasi data menggunakan Matplotlib. Matplotlib ini merupakan library atau daftar pustaka yang bisa digunakan untuk mendukung visualisasi data yang dasar hingga menjadi yang kompleks. Nah, jadi kita bisa lihat nih, Matplotlib ini juga menyediakan fungsi dan juga alat yang untuk membuat grafik, plot, dan visualisasi lainnya. Sehingga pustaka ini memberikan kendali penuh atas beberapa elemen plot dan fleksibilitas untuk berbagai format data. Seaborn, visualisasi data dengan Seaborn. Seaborn ini merupakan library yang dibangun di atas Matplotlib dan juga digunakan secara khusus untuk visualisasi data statistik. Nah, dari segi teknik visualisasi pola data itu terbagi menjadi 4. Yang pertama bar chart atau diagram batang, pie chart atau diagram pie atau diagram lingkaran, line chart atau diagram garis, table, itu format data yang terstruktur dalam bentuk baris dan juga kolom. Masuk ke slide terakhir yaitu preprocessing data. Preprocessing data merupakan sebuah langkah awal yang sangat penting dalam proses pembelajaran mesin, yang mana data mentah ini akan diolah terlebih dahulu sehingga data tersebut kita bisa gunakan dan kita manfaatkan dalam sebuah dataset. Adapun caranya itu penanganan data hilang itu merupakan masalah umum dalam dataset yang bisa mungkin terjadi karena penghapusan data, kesalahan input data, atau masalah pengukuran data. Nah, jika kita tidak menangani hal ini dengan tepat, nah data hilang tersebut bisa dapat mengurangi akurasi dari model pembelajaran mesin. Normalisasi data itu merupakan suatu proses untuk memperbaiki struktur basis data agar terorganisir sehingga kita bisa membentuk struktur relasi yang baik tanpa pengulangan. Dari metodenya ini bisa digunakan seperti min-max scaling, z-score standardization, dan juga Vitu scaling. Sekian dari presentasi yang telah saya paparkan pada hari ini terkait bab 3 praktek dan persiapan data. Saya minta maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan, dan saya ucapkan terima kasih semuanya.